Assalamual- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini tidak ada kata yang pantas kecuali kata syukur yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Tidak ada kata yang pantas untuk mengawali hari ini kecuali kita juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suara saya terdengar dengan jelas, ya? Jelas, Ustaz. Mas, ya? Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai mengenai ini akhir dari mukadimah, ya, mengenai uh, nisful Quran, pertengahan Al-Quran itu ada di kata walayatalatof di surah Al-Kahfi. Kemudian kita lanjutkan faslun qala al-Qurtubi ajma'u an laysa fil Qur'ani syai'un min at-tarakib al-a'jamiyah. Imam Qurtubi mengatakan bahwa tidak ada di Al-Quran ini susunan kata dari bahasa Ajam. Ajam itu bahasa selain Arab. Nah, jadi kalau Arabi sama Ajami. Nah, Ajami itu bahasa selain bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Jadi Imam Qurtubi mengatakan bahwa di Quran ini tidak ada bahasa selain bahasa Arab. Jadi semuanya bahasa Arab atau bahasa di luar Arab yang dijadikan bahasa Arab. Wa ijma'u dan sepakat anna fihi i'lamam minal ajami bahasa alam dari ajami ke Ibrahim. Jadi kalau bahasa alam itu bahasa ajam yang dibuat menjadi Arab, bahasa alam. Contoh bahasa alam apa? Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab, tapi diarabkan. Maka Ibrahim versinya banyak. Ada yang kalau di bahasa Arab Ibrahim, di bahasa lain Abraham, dan lain sebagainya. Terus ada Nuh. Nuh juga bukan berasal dari bahasa Arab, tapi kemudian diserap ke bahasa Arab menjadi Nuh. Maka di bahasa Inggris menjadi Noah. Ya. Kemudian Lut, wakhtalafu hal fihi syai'um min ghairi dzalika bil ajami. Kemudian para imam, para ahli tafsir itu ikhtilaf apakah ini termasuk ajami atau bukan. Wa angkara dzalika al-Baqilani wa Tabari, kemudian mengingkari Imam Baqilani dan Imam Tabari qala ma waqa'a fihi mimma yuwafiqul ajami fa huwa min babi ma tuwaffaqat fihi al-lughat. Bukan bukanlah nama-nama itu termasuk bahasa ajam, tapi karena memang sudah diserap dari bahasa Arab. Maka eh, apa yang difirmankan Allah di Quran, Quranan Arabi, ya, semua kata dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Faslun, ada bab tersendiri wakhtalafu fi makna surah mimma hiya mushtaqah. Berikhtilaf para ulama mengenai makna surah. Ya. Wakilah minal ibanah wal irtifa. Nah, surah itu eh, bangunan yang diangkat, yang ditinggikan. Maka al-qari yang qilu biha min manzilatihi ila manzilatin. Wakila li syarfiha wa irtifa'aha kasuril balad. Nah, jadi itu seperti, jadi kalau bahasa kita tembok, ya, tembok pagar. Suril balad itu dinding pembatas negara. Nah, maka kemudian
Qila summiyat surah likauniha qit'atan minal Qur'an wa juz'an minhu. Maka disebut surah atau surat karena itu membatasi bagian-bagian Al-Quran. Jadi maka disebut surah. Aslinya sur itu suril balad itu tembok pembatas negeri. Nah, kemudian mufradnya atau kata tunggalnya menjadi surah. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada namanya kalimah. Kalimah. Wa amal kalimah, ini saya lompat itu ya, mengenai istilah surah itu dari itu tadi, asal usulnya disebut surah itu adalah karena dari bahasa suril balad ya. Ya. Kemudian kalimah, fahiyya al-lafzul wahidi wa qad yakunu ala harfain. Yang disebut dengan kalimah, kalimat, dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu susunan kata yang memiliki makna ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu saya makan nasi itu baru kalimat ya. Kalau saya itu kata ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimah itu kata. Wa amal kalimah fahiya al-lafzul wahid. Jadi kalimah itu adalah satu lafat, satu kata. Maka istilah kalimah di bahasa Arab berbeda dengan kalimat di bahasa Indonesia. Waqad yakunu ala harfaini. Dan minimal kalimat itu kalau dalam bahasa Arab itu minimal dua huruf. Yaitu contoh mislu ma. Ma itu satu kalimat. La itu satu kalimat. Lahu itu satu kalimat. Laka itu satu kalimat. Waqad yakunu aktsara wa aktsara ma yakunu asyrata ahruf. Bahkan sampai dengan 10 huruf. Jadi minimal dua huruf. Nah, disebut kalimah atau disebut kata dalam bahasa Arab itu minimal dua huruf sampai dengan 10 huruf di dalam Al-Quran ya. Contoh, la yastakhlifannahum. Sungguh akan kami gantikan mereka. La yastakhlifannahum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. La yastakhlifannahum. Nah, maka kalau ada perbedaan perhitungan huruf, perhitungan kata, itu biasanya perbedaan sudut pandang. Misalnya, la yastakhfifannahum, ini 10 apa 11? Karena nun ditasydid di sini kan sebenarnya adalah nun sukun dan nun fathah. Terus misalnya ini ya, 10 huruf juga anul zimukumuha. Ini kan sebenarnya dari kata anul zimukum. Terus ditambah domir ha. Ini satu kata apa dua kata? Nah, itu kan mesti banyak point of view atau sudut pandang yang beda-beda. Dan itu wajar ya. Kemudian faas bainakumu, contoh itu yang 10 huruf ya. Maka takunu al-kalimah ayatun mislu wal fajri wal duha wal asri alif lam mim toha yasin hamim fi qawlil kufaini hamim ain sin qaf indahum kalimatani. Dan ini ikhtilaf juga para ulama. Apakah alif lam mim itu satu kalimat atau dua kalimat? Atau kemudian hamim ain sin qaf itu satu kalimat atau dua kalimat? Nah, wa indahum kalimatani wa ghairihim la yusamma hadha ayat bal yaqul hiya fawadihis suwar. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Kenapa kok jumlah bilangan ayat itu bisa beda-beda perhitungan para ulama? Karena ada yang menghitung fawadihis suwar ini sebagai ayat, ada yang menghitung dia sebagai pembuka surat saja, bukan ayat. Hitung ya. Nah, Bismillah dihitung ayat apa enggak? Kalau yang dihitung dengan yang tidak dihitung pasti jumlah ayatnya beda. Kemudian Fawatihah Suwar, banyak sekali Fatihah Suwar. Fatihah Suwar. Selisihnya bisa ratusan, ya kan? Apakah itu dihitung sebagai ayat atau tidak? Ada yang berpendapat, nah, la yusamma hadza ayat, tidak termasuk ayat ini.
Tapi fawatih suwar. Fawatih itu pembuka, suwar itu surat-surat. Wa qala Abu Amr At-Tani la a'lamu kalimatun hiya wahdaha ayatun illa qawlihi mudhammatan. Tidak diketahui sebuah kalimat yang merupakan satu kata kecuali di dalam ayat mudham. Abu Amri At-Tani ini ulama qori, ulama qiraah ya. Jadi periwayat periwayat bacaan Al-Quran. Nah, dia mengatakan tidak ada ayat yang berupa satu kata kecuali di surah Ar-Rahman mudham. Berarti ayat yang lain itu pasti lebih dari satu kata. Nah, maka Hamim menurut Abu Amr Dhani ya itu bukan termasuk apa ayat ya karena tidak ada satu kalimat. Nah, wallahu alam bishawab. Akhirul muqaddimah. Akhirnya selesai juga ya muqaddimah kita. Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir kita selesaikan dalam waktu 1 tahun lebih. Kita masuk ke tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Surah Al-Fatihah itu disebut sebagai nama lainnya, salah satunya adalah Fatihatul Kitab atau pembuka eh, pembuka Al-Quran. Wahia Makkiyah itu termasuk surah Makkiyah. Wakila dan ada yang mengatakan Madaniyah. Wa yuqalu nazzalat maratain. Dan dikatakan surah Fatihah ini turun 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan di Madinah. Turun sekali di Makkah dan juga sekali di Madinah. Wal awal ashbaha wallahu alam. Nah, yang lebih kuat itu yang pendapat pertama yaitu Makkiyah. Wa yuqalu laha dan dikatakan bahwa Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab khitton wa biha tuftahu al-qira'ah fis shalah. Nah, kenapa disebut Fatihatul Kitab? Karena membuka pembuka bacaan di dalam sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab indal jumhur dan disebut sebagai ummul kitab menurut para ulama karena itu adalah inti dari Al-Quran. Wa kariha Anas wal Hasan wa Ibnu Sirin tastam tusam tasammaituha tasmiyatiha bidzalik. Akan tapi Anas bin Malik kemudian Hasan bin dan Ibnu Sirin tidak suka menamainya dengan Ummul Kitab. Qala Al Hasan wa Ibnu Sirin inna dzalika al-lauhul mahfuz. Karena Ummul Kitab itu untuk Lauhul Mahfuz. Ini pendapat para ulama ya. Qala Al Hasan wal ayatul muhakkamat hunna Ummul Kitab. Nah, sedangkan menurut Al Hasan yang disebut Ummul Kitab adalah ayat-ayat yang muhkamat. وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة dan tidak disukai juga disebut sebagai Ummul Quran. Kenapa? Karena qala Rasulullah Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab was-sab'ul masani. Eh, karena Rasulullah mengatakan Rasulullah bersabda yang disebut Ummul Quran, Ummul Kitab itu adalah Alhamdulillah. Wa yuqalu laha as-sab'ul masani wal Qur'an al-azim. Nama lain Fatihah itu juga as-sab'ul masani wal Qur'an al-azim. Jadi sudah banyak ya tadi. Nama lain surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, terus apa lagi? Ummul Quran, Ummul Kitab, terus as-sab'ul masani wal Qur'an al-azim. Itu nama-nama lain surah Al-Fatihah. Jadi kalau nanti di Quran kita ketemu istilah nama-nama itu, maka itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Karena di hadis atau di sunnah nanti sering
eh, tidak memanggil nama surat itu dengan nama yang kita sering tahu. Jadi kalau di bahasa Arab sering memanggil dengan nama kunyah. Nama sendiri itu jarang dipanggil untuk apa? Untuk menghormati. Contoh misalnya Rasulullah dipanggil Abdul Qasim. Surah Al-Fatihah untuk menghormati surat itu dipanggil Ummul Kitab. Nah, wa yuqalu laha alhamdu. Termasuk juga panggilan surat Al-Fatihah surah Alhamdu. Kemudian wa yuqalu laha as-shalah. Disebut sebagai surat salat. Liqaulihi an rabbihi qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Nah, ini berarti hadis qudsi ya. Rasulullah mengatakan an rabbihi, telah berkata Allah kepadaku, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Sholat ini kan rujuknya kepada sebuah surat ya. Nah, surat apa itu? Diterangkan di kalimat berikutnya. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka rujuknya nama panggilan as-sholat itu kepada surat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini saya terjemahkan sebentar. Qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Hambaku memujiku. Fasumiyat al-Fatihah sholatun. Maka surah Al-Fatihah dipanggil sebagai surat sholah. Liannaha syartun fiha. Wa yuqalu laha asy-syifa. Surah Al-Fatihah juga nama lainnya nama asy-syifa. Lama rawahu at-Tirmidzi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi marfu'an, sebagai hadis marfu', Fatihatul Kitab syifa'un min kulli summin. Eh, Kitab Fatihah, surah Al-Fatihah itu adalah penyembuh dari segala segala penyakit. Hmm. Untuk Ya, membuktikan kalau Al-Fatihah itu penyembuh itu gimana, Tat? eh, ya gini Bu, kan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Fatihah di air ketika kita sakit misalnya. Kan ada contohnya. Dari Rasulullah sendiri ada. Dan juga kalau kita memang mengerjakannya dengan khusyuk, dengan keikhlasan Harus dan yakin ya. nggih, dan itu kan kembali lagi kepada siapa yang membaca ya. Syifa'un min kulli sumin. Dan itu yang paling mudah. Artinya yang paling mudah, semua orang juga banyak yang hafal. Nah, saya lanjutkan ya. Wa yuqalu laha ar-ruqyah, dan juga dinamakan Pakai ru'yah. surah Ar-Ruqyah. Nah, di hadis Abi Sa'id di Sahihaini, hina hina ruqa biha ar-rajulus salim faqala lahu Rasulullah wa ma yudrika annaha ruqyah. Jadi ini tentang hadis sahih mengenai seorang sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit, kemudian para sahabat apa namanya, berdebat ya, ini boleh apa enggak ini kayak gini. Jangan-jangan kita menjadikan Quran sebagai jambi-jambi gitu ya. Nah, maka ketika divalidasi kepada Rasulullah lah, ya justru annaha ruqyah. Sesungguhnya surah Fatihah itu adalah surah ruqyah. Jadi ruqyah mandiri itu ya salah satunya adalah kita membaca Al-Fatihah. Warawiyah Ash-Shu'abi an Ibni Abbas annahu sammaha asasul Quran. Termasuk surah Fatihah juga disebut sebagai asasul Quran. Asas itu pondasi, dasar Al-Quran. Qala fa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengatakan asas dari Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaha Sufyan ibni Uyainah al-Waqiyah. Sufyan bin Uyainah memanggil atau memberikan nama kepada surah Fatihah ini sebagai Al-Waqiyah. Wasammaha Yahya ibni Abi Kasir al-Kafiyah.
Al-Kafiyah, Al-Kafiyah. Nama lain dari surah Fatihah, Al-Kafiyah. Liannaha takfi amma adaha wa lakfi ma siwaha anha. Karena sesungguhnya cukup dengan Fatihah itu yang tidak bisa dicukupi dengan surat yang lain. Kama ja'a fi ba'dil ahadis al-mursalat ummul Qur'an iwadun min ghairiha wa laysa ghairuha iwadun anha. Ummul Qur'an itu cukup, ya, tidak membutuhkan yang lain, dan yang lain tidak bisa sempurna kecuali dengan dia. Wa yuqalu laha suratus shalah wal kanzi, dan disebut sebagai surat salat dan juga harta karun, al-kanz. Dzikruhuma Az-Zamakhsyari fil Kasyafah. Imam Az-Zamakhsyari punya kitab tafsir namanya Kasyafah, memberikan nama lain surah Fatihah dengan Al-Kanz dan juga As-Salah. Wahia Makiyah qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abul Aliyah, dan disepakati bahwa surah Fatihah ini Makiyah oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah. Wakila Madaniyah qalahu Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah berpendapat bahwa Fatihah ini adalah Madaniyah, wa Mujahid wa Atha wa Ibnu Yasar Az-Zuhri, dan Imam Atha dan Ibnu Yasar dan Imam Az-Zuhri. Wa yuqalu nazzalat marataini, dan dikatakan bahwa surah Fatihah ini turun dua kali, maratan di Makkah, sekali di Makkah, wa maratan bil Madinah. لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم, dan sungguh telah kami turunkan kepada mereka sab'am minal Qur'ani sab'am minal sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Jadi kita, ini surah Al-Hajar, ya, Al-Hijr, Al-Hijr, Allah alam. Wahaka Abu Lais As-Samarkandi anna nisfuha nazala bi Makkah wa nisfuha al-akhir nazala bil Madinah wa huwa gharibun jiddan. Nah, Abu Lais mengatakan ini separuh turun di Makkah, separuh di Madinah. Tapi ini menurut para ulama gharib jiddan. Gharib itu tidak dikenal pendapatnya, tidak terkenal, tidak dikenal. Itu. Kemudian walamma wahia sabu ayatin bila khilafin, dan Al-Quran ini Al-Fatihah ini ada 7 ayat bila khilafin, tidak ada yang ikhtilaf, maksudnya tidak ada yang menyelisihi pendapat itu. Waqala Amru ibnu Ubaid samanun waqala Husain al-Ja'fi sittan. Ada yang mengatakan 8, namanya Amru ibni Ubaid, dan juga ada yang mengatakan 6 ayat, yaitu Hasin al-Ja'fi wahada syadan, dua-duanya syad. Nah, maka kalau ada satu surat saja ada yang berpendapat 7, 6, 8, apalagi surat yang lain, ya, itu juga kemudian menjadi salah satu sebab perhitungan ayat Al-Quran itu bisa beda-beda. Mungkin misal jenengan menghitung sendiri, itu aja kadang-kadang ada salahnya, ya, baik pakai kalkulator atau enggak. Apalagi ini para ulama menghitungnya dengan kaidah. Nah, ini ayatnya beda ini dengan ini, gitu ya. Sedangkan kita menghafal itu kan bukan menghafal nomor ayatnya, tapi kita menghafal Al-Quran secara urut dari dari surat ini, itu ayatnya ini tanpa kita menghafal ini ayat keberapa. Gitu ya. Ya kita berhenti, ya berhenti, ya di situ ada wakaf, gitu ya. Maka sangat wajar jika terdapat perbedaan penghitungan ayat. Wa innama ikhtilafu fil bismillah. Nah, ini kita kita ini memahami atau mempelajari Al-Fatihah secara dalam, ya, secara deep, nggak seperti sekedar kita eh, apa menerjemahkan kemudian selesai, enggak. Tapi kita memang benar-benar berkenalan dengan Fatihah. Nah, inilah yang memang kita cari. Kita ingin kenal akrab dengan Al-Quran, salah satunya adalah dengan eh, mengikuti.
pengajian tafsir seperti ini. Wa inna ma ikhtalafu fil bismillah. Kan tapi ikhtilaf mengenai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwaliha kama huwa al-masyhur inda jumhuril qurra'i kufah. Apakah ia termasuk ayat yang merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah seperti pendapat jumhur qurra al-kufah. Wa qalu jama'atun min as-sahabah wa tabi'in wa khalqin min khalaf aw ba'di ayatin aw la ta'idu min awwaliha bil kulliyah kama huwa qaulu ahli Madinah min al-qurra wal fuqaha. Atau itu tidak termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Jadi memang ikhtilaf ya. Ya, ikhtilaf antara qurra Kufah dengan qurra Ahlul Madinah wal fuqaha dan juga para fuqaha. Nah, lalu bagaimana pendapat mengenai Bismillah ini ala salah satu akwal. Ada tiga macam pendapat. Saya takribaha fi mawdihi insyaallah ta'ala. Ini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan atau men- mengumpulkan pendapat para ulama itu diklasifikasikan pendapat mengenai Bismillah itu menjadi tiga, tiga pendapat ya. Qalu mereka berkata wa kalimatuha khamsun wa ishruna kalimah. Kalimat atau kata di dalam surah Al-Fatihah itu ada Lima. khamsun. Khamsun lima wa ishruna 20 berarti 25. Wa hurufuha mi'atun wa salasatu ashri harfan. Dan hurufnya ada 113. 113 huruf. Nah, kalau nggak Yang percaya itu 25 tadi apa? Yang 25 tadi apa? yang 25 kalimatnya. Kalimat itu Kalimatnya kata ya. 25. Ya, kalimat itu kata ya kalau dalam bahasa Arab. Kalau Hurufnya ada, ayatnya 7, ayatnya cuma 7, tapi untuk apa? Kalimatnya 25 gitu tapi. iya betul. Kalimatnya 25, kemudian hurufnya ada 30, 130. 130. Salah satu asyar. Wa qala al-Bukhari fi awal kitab tafsir. Sumiyat ummul kitab li annaha yabda'u bi kita bi kita bi kita biha fil masahif. Disebut ummul kitab karena diawali dengan penulisannya di mushaf-mushaf. Wa yabda'u bi qiraatiha fi sholat dan diawali membacanya di dalam sholat. Qila innama sumiyat bidzalik liruju'i ma'ani al-Qur'an kulluhu ila ma tadhamanathu. Dan juga disebut sebagai umul kitab karena rujuk makna dari isi Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Maka surah Fatihah ini surah yang istimewa. Maka kalau kita ngapa-ngapa sidik Fatihah, minta apa Fatihah, berdoa Fatihah, sakit minta sembuh Fatihah, mau berangkat kerja Fatihah, mau berdoa Fatihah, ya itu wajar-wajar saja. Kan kalau di protokoler protokoler apa namanya negara atau kita awali dengan apa membaca doa bersama-sama, berdoa mulai. Nah, itu kalau saya baca Fatihah aja, ngapain susah-susah? Mau baca Robbana Atina, nggak nyambung. Baca Fatihah aja, karena Fatihah itu membuka keberkahan untuk semuanya. Termasuk ketika kita mengawali apapun, ya udah awali aja dengan Fatihah. Ngapain susah-susah? Kalau misalnya jangan Fatihah dong, nanti kayak orang NU sidik-sidik Fatihah lah. Apa hubungannya NU sama Fatihah? Tidak ada. Orang NU itu mengulang-ulang Fatihah karena orang NU tahu bahwa Fatihah itu surat yang istimewa. Saya termasuk orang yang ini. Kalau kita bisa membaca Fatihah selisih berapa menit, ngapain kita buka dengan Bismillah, gitu ya? Nah, ada yang mari kita buka acara dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susahnya apa kita baca dengan Fatihah? Kan kita baca umum ya itu kemungkinan MC-nya baca Fatihahnya nggak fasih maka nggak pede dia kan maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi kalau yang nggak ngerti mari kita baca dengan bacaan basmalah basmalah bubar bubar jalan wah basmalah itu ya. Nah,
Maka paling enak ya kita awali dengan baca umul kitab atau membaca Fatihah, Al-Fatihah ya wes ngono wae. Hmm. Apakah itu bid'ah? Ya enggak bid'ah. Membaca Fatihah kok bid'ah? Mau baca di mana aja kan bebas. Itu kan ghairu mahdoh. Nah, yang bid'ah itu mungkin belum ngopi ya. Karena ada ulama dari mana ya kemarin? Nah, ulama Saudi. Ulama Saudi yang ya agak-agak gimana gitu ya. Kalau sama orang baca Fatihah. Nah, dia datang ke Indonesia, rihlah dakwah ke Indonesia. Terus dia ngomong, kalian ini orang Indonesia ngapa kok sedikit-sedikit Fatihah? Lucu sekali. Karena Hmm. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Loh, Hmm. oke, mungkin kurang piknik ya. Nabi juga nggak mencontohkan apa majelis taklim setiap apa. Itu ibadah ghairul mahdoh. Mau diawali dengan Fatihah kayak jawaban sing paling enak tuh kan ya ya mending kita awal dengan Fatihah daripada dengan Al-Baqarah ya kan nggak selesai-selesai kalau Al-Baqarah. No ya. Jadi Fatihah sing pendek. sing slow aja lah gitu ya. Sidik-sidik disalahkan. Nah, mungkin dia belum baca kitab Ibnu Katsir kali ya. Nah, karena saking istimewanya surah ini ya. Nah, eh kenapa disebut itu tadi istimewanya? Satu, diawali Al-Quran dengan surat ini. Yang kedua, diawali sholat dengan surat ini. Kemudian, semua isi di dalam Al-Quran, ar-rujuk ma'ani ila ma tadzamanathu ila hadhihi surah. Semua isi Al-Quran kembali kembali kepada surat ini. Nah, saking istimewanya surat ini kan. Hmm. Nah, Qala Ibnu Ringkasan. Jarir. Iya, itu ikhtisar, ringkasan dari isi dari Al-Quran. Nah, jadi Fatihah itu ada tiga part ya. Part yang pertama itu pujian, part yang kedua itu kesepakatan antara kita dengan Allah, part yang terakhir itu doa atau permintaan. Maka coba dilihat. Yang pertama ujian, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu pujian bahwa Allah pemilik segala. Ya ini sebenarnya nanti di belakang kita juga akan bahas ya. Tapi singkatnya begitu. Kita memuji Allah sebagai zat yang rahmat, Rahim yang pemilik hari akhir dan seterusnya. Kemudian deal-dealan atau kesepakatan kita dengan Tuhan yaitu surah apa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan deal-dealan. Deal-dealan kita dengan Tuhan. Kepentingan kita dengan Allah itu cuma dua. Satu, kita mengikrarkan bahwa kita hanya menyembah pada Allah. Yang kedua, kita mintanya ya pada Allah. Ayat yang terakhir, yang berikutnya, itu menunjukkan adalah permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Yang seperti apa? Siratal ladzina dan seterusnya. Jadi ini tiga inti dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu intinya yang balik-balik ketiga hal itu tadi. Pujian pada Allah, kemudian eh, tauhid, menyembah dan minta tolong kepada Allah, dan juga doa atau permintaan kita. Maka disebut eh, apa namanya ar-ruju ila ma'ani eh, ma'anil Quran kulluhu ila ma tadzamanathu. Qala Ibnu Jarir wal Arab tusamma kullu amirin jami amran al muqaddam lil amri idza kanat lahu tawabi'u tutba'ahu wa laha imamun jami. Segala sesuatu yang banyak yang diawali dengan sesuatu itu maka di awalnya itu adalah intinya. Amma fataqulul jildah allati tasma'ud dima umur ra'si. Ketika mereka apa namanya menjilid kulit ya, ketika apa namanya menjilid itu apa ya? Kulit diolah itu loh apa namanya? Nah itulah pokoknya ya. Disebut umur ra'si wa yusamma lala wal jaishi ra'aitam allati tajtamuna tahtaha umman wastahish biqaulihi dzirrammah. Seorang pemimpin komandan ya mereka disebut sebagai ummal ya. Nah, termasuk ketua itu disebut kayak ummul qaum misalnya yaitu
bukan ibunya kaum itu tapi pemimpin kaum itu. Ya. Nah, maka Ummul Kitab ya itu adalah surat yang merupakan inti dari kitab tersebut. Qala wa summiyat Makkah Ummul Qura. Nah, kok seperti kota Makkah itu disebut sebagai Ummul Qura. Nah, ibunya ibunya negeri. Ditakdimiha amama jami'iha wa jam'uha ma siwaha. Karena dia mendahului semuanya. Wakila li annal ardi tuhiyat min tahtiha. Nah, ini masih masih alasan mengenai Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Sedikit lagi ya. Wa yuqalu laha ayatun al-Fatihah li'annaha tuftatahu biha al-qiraah. Disebut sebagai Al-Fatihah karena diawali ketika kita membaca Al-Quran dengan Al-Fatihah. Waftatahat as-sahabat biha kitabatul mushaf al-imam. Juga para sahabat menulis mushaf al-imam atau mushaf yang pertama kali ditulis dengan dengan surah Al-Fatihah. Wasahha tasmiyatiha bis sab'il masani dan secara sah disebut sebagai As-Sab'ul Masani surat Al-Fatihah itu. Qalu li'annaha tusanna fi shalah. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena sesungguhnya li'annaha tusanna fi shalah diulang-ulang di dalam sholat. Minimal kita membaca Fatihah itu kalau nggak pakai sholat sunnah itu ada 17 kali sehari. 17 rakaat. Setiap rakaatnya ada Fatihahnya. Fataqra'u fi kulli raka'atin wa in kana lil mathani ma'nan akhirun inda hadha ghairi hadha kama sayati bayanihi fi mawdhihi insyaallah. Insyaallah nanti akan dijelaskan mengenai as-sab'ul masani. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga urusan kita dimudahkan hari ini. Memberikan Amin. rezeki yang luas, rezeki yang cukup. Amin. Selesaikan masalah-masalah kita. Bila taufiq wal Amin. hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih Pak wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Terima ya. kasih.